Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Cakolis di podcast Zona Merah. Ya, kita ketemu di episode yang keberapa nih? Udah lumayan banyak. Nah, kali ini saya kedatangan Mas Fatukun Naim. Dia adalah founder Gasbro, gitu Mas ya. Saya kasih pengantar dulu kalau ya nanti kita menyangkut apa Gasbro ini. Kalau kita lihat pasar ride hailing atau transportasi online ini di Indonesia secara umumnya itu sangat besar ya, penggunanya sangat besar dan terus tumbuh berkembang. Tak terkecuali di Kabupaten Kudus sendiri begitu, penggunanya juga terus berkembang dan semakin banyak. Nah, kalau kita bicara transportasi online tadi, tentu top of mind-nya adalah Grab dan Gojek ya. Tetapi di Kudus kalau teman-teman tahu itu ada juga pesaingnya. Bisa dikatakan pesaing Mas ya? Kalau pesaing saya katakan tidak sih. Tidak ya? Tidak. Ya. Itu hampir sama, artinya aplikasinya hampir sejenis. Ya, bergerak di transportasi online, yaitu Gasbro. Beliau ada pendatang baru berapa bulan Mas kalau boleh tahu? Gini, jadi awal mula Gasbro di sini berdiri jadi pada saat pandeminya berlangsung. Malah justru saat pandemi. Iya, jadi waktu pandemi sekitar bulan Maret April pembuatannya 2 bulan. Kita berlima, ada teman-teman dari Karang Taruna, ketua Karang Taruna, kemudian teman-teman yang lain yang mensupport apa sih yang kita bisa buat untuk warga masyarakat Kudus sendiri. Intinya seperti itu. Nah, pada saat itu kita kan pemerintah melarang untuk ibaratnya berinteraksi lah, berinteraksi dengan masyarakat, dengan jaga jarak itu kan menjaga kan. Nah, dari itu kita memiliki gagasan penyemangat untuk masyarakat agar aktif kembali, bisa berproduksi kembali dengan menciptakan aplikasi yang bernama Gasbro. Gasbro. Iya, Gasbro. Nah, kenapa harus Gasbro? Wah, itu kata-kata yang familiar sih menurut saya. Jadi sekarang kan anak-anak Kudus kalau mau diajak kemana? Gasbro. Ayo mana? Gasbro. Langsung itu kata penyemangat dan dengan Gasbro itu mungkin untuk mempercepat kembali pertumbuhan ekonomi yang akan mendatang. Gitu. Seperti itu gambaran awalnya Gasbro seperti itu. Itu mulai. Jadi kami di launching pada tanggal 1 September kemarin. Oh, baru 1 September. Ya, baru 1 September 2020 kemarin. Kemudian kita sudah beraudiensi dengan pemerintah daerah, sudah datang ke Pak PLT, kemudian Pak PLT memberikan support. Sarana publikasinya kita diberikan, kemudian kita ibaratnya sudah menggandeng banyak mitra, kemudian sudah mulai bertransaksi lah, ibaratnya sudah mulai jalan sampai sekarang, sampai 3 bulan inilah. Kenapa harus melirik itanya di segmen ini? Kan kayak Gojek, kayak Grab kan sudah ada. Kenapa harus melirik segmen ini? Apa enggak takut istilahnya nanti baru di launching atau beberapa bulan itu sudah apa ya, sudah kempis lah ibaratnya seperti itu. Kenapa harus melirik itu segmen yang sama ini? Sebenarnya tadi kalau kita kata saingan dengan yang besar itu kita tidak. Jadi Gasbro di sini kita itu memberikan solusi, salah satu solusi. Jadi yang titik beratkan aslinya Gasbro itu adalah untuk peningkatan UMKM-nya yang belum ada di aplikasi lain, seperti halnya kayak belanja pasar. Oh gitu. Ada belanja pasar. Seperti apa? Sistemnya seperti apa? Belanja pasar berarti ketika orang di rumah ingin belanja di pasar, misalkan di Kudus ada pasar Kliwon, ada pasar Bitingan. Kemudian ada pasar lagi yang dimana ada 9 kecamatan kan itu kita bisa ibaratnya membooking atau memesan lewat aplikasi Gasbro untuk dibelanjakan tanpa harus bertatap muka. Tentunya dengan protokol kesehatan. Literasi cukup apa buka aplikasi Gasbro. Beli cabai cukup ya. buka aplikasi. Nanti kan para mitranya sudah
Oh, perjualnya berapa per kilo, per on, sesuai nanti kan tinggal masukkan di aplikasi mitranya. Jadi ada aplikasi untuk kemitraan, kemudian di bagian delivernya itu ada aplikasi untuk drivernya, kemudian yang utama ya konsumen itu untuk pelayanan ke masyarakat. Ini Intinya salah seperti itu. satu layanan yang ada di Iya. Gasbro ini Gasbro. ya. Kemudian Belanja pasar ya. Ya, kemudian ada lagi destinasi wisata. Destinasi wisata. Destinasi wisata. Jadi potensi Kudus wisatanya kita gali dengan Gasbro, kemudian di dalamnya ada aplikasi wisata yang dimana itu nanti para masyarakat Kudus khususnya atau mungkin para pendatang yang mendownload aplikasi Gasbro bisa apa namanya ke tujuan wisata yang ada di Kudus. Jadi kalau di Kudus itu kita banyak wisata sekali aslinya, bukan hanya di Menara Kudus, bukan hanya di Colo, Muria, dan banyak sekali, ada sekitar 138 lebih 130-an. yang itu nanti bisa kita apa namanya kita gali potensinya menggunakan aplikasi Gasbro. Jadi menggunakan itu untuk mengantarkan ke tempat tujuan. Iya, seperti itu. Jadi kita memang tujuan kita membantu pelaku-pelaku usaha yang mungkin kemarin usahanya sepi, dodolanku sekarang sepi, kemudian yang produktif di rumah bisa bangkit kembali, kemudian yang punya usaha baik punya toko, usaha maupun di warung bisa aktif kembali karena bisa diorder melalui aplikasi Gasbro dengan potongan biaya yang sangat murah sekali karena kembali ke masyarakat Kudus sendiri. Murahnya Ya. berapa? Karena potongan kita itu 10% itu nanti kita kembalikan lagi ke mitra. Kembalikan lagi ke Iya, mitra. karena nanti nilai kemanfaatan kita kembalikan lagi ke mitra. Jadi satu-satunya mungkin untuk saat ini, jadi Gasbro di sini tidak mementingkan bisnis profit oriented. Bukan itu Bukan. tujuannya. Bukan profit oriented. Berarti ini aplikasi amal nih. Ya masih dibilang begitu juga bisa. Untuk saat ini memang seperti itu. Iya. Jadi kita Aplikasi memberikan amal. kemanfaatan seperti itu. Jadi ya apa? Memang kita tidak terima investor juga. Tidak terima investor juga. Oh, Tidak iya. terima investor juga. Belum. Artinya dikelola oleh teman-teman. Teman-teman dari Karang Taruna, teman-teman ada yang bantu. Ayolah bangun sendiri yang balik ini wargane dhewe gitu. kok kan gitu. Ini bertahan sampai berapa bulan nih Mas aplikasi amal nih? Maksudnya kemitraan tidak harus bayar dan lain-lain itu sampai kapan kira-kira? Ke depan juga masih seperti itu? Ya kami tidak memungkiri sesuatu nanti itu juga akan, karena segala sesuatu kan memang butuh biaya lah. Iya. Ya itu nanti saya kembalikan ke mitra lagi untuk potongannya. Jadi kita tidak bisa memberatkan ke mitra. Yang penting di sini yang saya titik beratkan, ayolah aktif kembali, bergerak kembali, tetap bisa berproses kembali seperti sedia kala, biarpun melalui. Ya Iya. kadang ada yang ngajarin untuk cara posting gimana. Ya kita Gitu. datangin sendiri, Iya, kadang iya. seperti itu. Artinya tidak memberatkan mereka lah, Tidak dan justru memberatkan untuk mereka. membangkitkan, ikut membantu membangkitkan membantu, mereka iya. agar produktif lagi di masa Iya, pandemi seperti ini. Kan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, nggak Oh, tahu. Dan mungkin untuk arah ke depan memang kan produk digital apapun itu sekarang kan mungkin nanti ke depannya kan memang tidak asing lagi. Iya. Ibaratnya seperti itu. Untuk perkenalan awal untuk Iya. masyarakat Kudus yang katanya jadi kota apa smart city atau smart apa itu nanti agar bisa mengenali sekarang Kudus wis di produk digital sendiri untuk UMKM-nya kan Iya, seperti itu. warga bisa melek teknologi Ya gitu seperti itu, menanamkan produk digital lah ke masyarakat, intinya kayak gitu. Sudah berapa mitra Mas kalau sampai sekarang? Ini dari bulan September ya, September sampai sekarang Desember 3 sudah bulan, berapa? ya. Berapa Kalau mitra kita sebut itu bisa mitra usaha. Ya. Kemudian mitra yang kedua kita sebut sebagai mitra driver. Ya. Kalau driver untuk saat ini memang kita batasi 200. 200 driver. Tapi sudah tercapai? Sudah ya hampir Hampir ya? hampir. Sampai saat ini juga kita masih membutuhkan driver, jadi untuk bergabung bersama kami untuk memajukan Gasbro yang asli produk Kudus sendiri. Kemudian untuk yang mitranya kita sudah hampir mencapai angka 1000. Angka 1000. 1000 mitra. Kudus mah atau di luar Kudus itu? Ini hanya Kudus. Hanya- ini khusus iya, Kudus ya? Khusus Kudus. Sementara Kudus ya? Kudus. Artinya ketika ada bisa dikembangkan ke kota. daerah lain mungkin belum ya, Belum. belum anu.
Ya, Sementara masih fokus fokus Kudus di dulu. Kudus dulu. Jadi Kudus itu aslinya banyak yang bisa dikembangkan, Pak. UMKM-nya. Jadi dari hampir 1.000 mitra itu yang terdaftar itu ya banyak, ada toko kelontong. Bukan hanya makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman Iya. tetap ada. Di situ ada toko kelontong, ada toko apapun itu bisa, toko pakaian, toko apapun itu bisa. Kemudian UMKM kayak produksi olahan rumahan. Kan ada banyak kayak sirup parijoto. Oh, iya. Kan nggak mungkin didapatkan di apa di namanya daerah lah. di mana-mana lah, di daerah kan nggak ada. Nah itu kayak itu ada, makanya yang kita titik beratkan di Gasbro itu memang potensi lokalnya. Potensi lokal. Iya, yang di Kudus itu apa, selain bisa dilihat kan nanti Kudus ono sirup parijoto, Iya. ono apa namanya keripik gedebok, ada apa namanya Kopi Muria. Jipan kopi Muria, yang paling spesial itu kan kopi Muria dari beberapa petani kopi kan Iya. ada di list gitu. Tapi memang khusus UMKM ya kalau mitra seperti itu. Artinya kalau istilahnya pebisnis besar atau perusahaan besar itu belum dibolehkan untuk bergabung atau gimana? Memang kalau segmennya memang baru UMKM dulu. Segmennya memang UMKM. UMKM dulu Ya ya. usaha mikro, kecil dan menengah dulu. Jadi segmen kita memang ke bawah karena kalau yang sudah besar kan dia sudah jalan, dia sudah punya prospek sendiri ke depannya seperti apa. Tapi kalau yang bawah kan gimana cara memasarkan pun dia bisa membuat, tapi memasarkannya kan juga susah. Terkadang terkendala pemasaran. Soal pemasaran. Iya, jadi Gasbro memang tujuannya memang seperti itu. Jadi faktor utamanya memang di UMKM. UMKM ya. Kalau mitra drivernya ini sudah 100 tadi 150-an, baik tadi driver ya. motor maupun mobil. Mobil itu. Ya, itu ada sistem apa Mas ya istilahnya, sistem komisi atau gimana? Komisi itu ada. Jadi sementara ini ketika kita daftarkan itu untuk sistem jalan kita modalin by system itu per drivernya 100.000. Kita modalin by system ya. Jadi kita free top up-nya itu 100.000. Kalau untuk atribut ya memang untuk bekerja ya memang mereka lah. Kalau ingin gabung ya minimal bangga lah punya atribut sendiri lah, ibaratnya harus beli sendiri seperti itu. Tapi nanti ketika misalkan driver itu dapat orderan itu ada sistem komisi berapa puluh persen gitu. Kalau mungkin kayak di Grab atau di Gojek kan ada mungkin 80-20 ya pembagiannya. Kalau mungkin sistem di Gasbro seperti apa? Kalau di Gasbro kembali ke mereka semua. 10% itu nanti kita kembalikan ke teman-teman semua. Gitu. Ya, 90-10 ya. Ya, 90-10. Tapi yang 10% nanti juga. Tapi terimanya untuk saat ini kan memang kita by sistemnya memang untuk saat ini cash semua. Cashlessnya baru proses. Gitu. Jadi kita cashlessnya nih nanti bekerjasama dengan e-wallet lainnya kayak OVO, GoPay itu nanti kita baru bekerja sama, bisa bayar di Alfamart untuk apa. Jadi kalau kita bayar lewat merchant atau e-wallet itu kita dapat potongan lagi 5% hasilnya Mas. Gitu. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Ini apa? Harga atau biaya untuk pengguna ini itu bisa lebih murah dari yang produk lain. Pasti sangat murah karena saya tekankan ke Hitungannya mitra itu untuk apa namanya tidak menaikkan lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Iya, biarpun dia nanti mitra dapatnya sudah dinaikkan 10%, itu kan pasti uangnya masuk ke mitra sendiri dulu. Kan gitu. Kan kita sudah memberikan ibaratnya free top up 100.000 maupun 50.000 untuk para mitra. Otomatis ketika dapat harga dari driver itu kan harganya ibaratnya yang diterima ya yang sudah di apa namanya dinaikkan 10%, tapi itu pasti diterima di driver. Artinya dijamin lebih murah lah pasti dibanding dijamin dengan lebih murah. Pasti lebih murah. Kadang ada yang masih harga standar makan di tempat. Oh gitu. Nggak masalah karena kita kan belum memperlakukan potongan memang. Gitu. Jadi sistem kami untuk sementara ini untuk tahun ini nanti kalau kita dikaji ulang ya memang apa namanya belum melakukan potongan. Sampai hari ini belum ada potongan untuk itu apa namanya kemitraan. Karena yang dipotong itu nanti kan ketika sudah ada top up dari para mitra baru itu ya. Kalau yang dari free top up memang belum ada gitu.
gitu ya. Dijamin lebih murah, insya Allah. Dijamin lebih murah. Iya. Respon dari masyarakat sendiri sejak adanya gas bro ini di launching ini seperti apa, Mas? Jadi ibaratnya kita meyakinkan masyarakat untuk menggunakan produk kita sendiri itu memang agak susah. Agak susah. Agak susah. Susahnya di mana? Susahnya ya pengenalan lagi. Lo sono sing Sudah itu ada yang lain lebih dulu. Ya, yang lebih dulu gini harus pindah, install lagi dan lain sebagainya. Setidaknya kita memang menanamkan untuk apa ya ibaratnya. Ayolah pakai produk sendiri lah. Wong sing ditukoni ya tetangganya sendiri, drivernya ya tetangganya dhewe, sing gawe yo otomatis wong kudus dhewe. Apa salahnya? Nah itulah untuk penekanan seperti itu memang kita ya memang butuh bantuan teman-teman media kayak Beta News ini kan bersinergi lah, bangun lah ibaratnya seperti itu. Iya, mudah-mudahan kita walaupun sedikit ini mudah-mudahan juga bisa memperkenalkan gas bro pada masyarakat. Apalagi ini produk anak Kudus sendiri ya. Produk warga lokal Kudus. Warga lokal. Iya. Gitu. Kudus asli Kudus, Mas? Asli, perlu KTP. Sebenarnya sih iya. Tapi nggak usah lah. Saya yakin lah kalau melihat apanya posturnya saya lihat yakin saya kalau asli Kudus ya. Dulu backgroundnya apa dulu, Mas, kok bisa sampai nyasar kepada usaha seperti ini gitu? Memang beberapa yang sudah saya tekuni dulu, saya pernah jadi guru sudah. Guru? Aslinya ya. Bapak guru. Iya. Nah, itu sudah. Di mana, Mas? Di SMK negeri lah, salah satu di Kudus pokoknya di Kudus jadi guru. Di situ saya memang ngajar di bidang TIK. Itu basicnya ya memang senang komputer. Iya. Ya. Kalau cinta tetap cinta istri, Pak. Aman, Pak. Kalau tetap sayangnya sama istri, sama komputer ya juga cinta kalau gitu. Bolak-balik lah intinya kayak gitu. Tapi sekarang waktunya lebih kepada komputer sekarang ya? Iya, 24 jam. Iya, 24 jam. Iya, mantau karena kan sistem kami terintegrasi dengan GPS kan gitu. Jadi rekaman ibaratnya tracking record para driver maupun mitra kita itu ya memang kita harus awasi karena kita kan juga ibaratnya harus sama driver kan ibaratnya bisa memonitor gitu kalau terjadi tindak-tindak ada tracking recordnya dari mana-mana itu ya tindak-tindak apa nih? Memang ada yang tindak-tindak agak nakal-nakal dikit ada beberapa. Kalau itu kan biasanya kan kalau ojol gini kan rawan kejahatan. Satu penipuan. Seperti itu rata-rata. Kemudian ya memang kalau ada kasus yang kemarin-kemarin kayak ada driver dibunuh dan lain sebagainya, kita kan tahu track recordnya seperti apa, chat di mana, ketemuannya seperti apa. Makanya kami menanamkan kepada mitra driver kita agar selalu menggunakan aplikasi saat bertransaksi, jangan di luar. Tetapi ada pasti. Ya, pasti ada. Ya, kalau sudah di luar aplikasi tidak tanggung jawab kami. Bukan tanggung jawab lagi. Kemarin ya ada kejadian driver suruh beliin ini karena mungkin terkecoh, suruh belikan token lewat berpindah ke WA. Pindah WA terus dia ngecat sendiri belikan ini nanti kalau kita sudah sampai nanti saya share log kemudian nanti saya ganti uangnya. Ternyata suruh belikan token listrik, token Mobile Legend yang ibaratnya via online kan bisa kan itu. Iya. Nominalnya lumayan. Hampir 350. Iya, lumayan. Lumayan itu. Kalau driver sehari belum dapat segitu harus mengeluarkan uang segitu untuk beli hal yang ya seperti itu kan ya sangat disayangkan. Iya. Kemudian lapor ke pihak kami, aslinya karena transaksinya itu di luar aplikasi kami, aslinya memang tidak kita tidak tanggung jawab kami, tetapi kita memang ibaratnya ya karena rasa ibalah ya terpaksa dari manajemen ya kita ganti sesuai jumlah, asalkan dia bisa menunjukkan struk dan transaksinya kita tetap bisa berganti. ya
Karena lewat WA. Lewat WA ya. Iya. Kemungkinan dia tergiur juga mungkin. Tergiur, artinya. iya. Untungnya mungkin nanti Dan lebih itu besar. bukan hanya Gaspro saja Pak aslinya. Ojol lain banyak itu pasti. Itu menjadi sasaran empuknya, makanya saya tanam tetap harus pakai aplikasi untuk transaksinya seperti itu. Iya. Tapi kalau kayak driver seperti itu sehari bisa dapat berapa sih? Kalau Kita ambil minimal ya, Iya, minimal. karena tarif kita itu 6.500 untuk 0 sampai 3 kilo. 0 sampai 3 kilo 6.500. Iya, untuk kemudian untuk lebih dari 3 kilo 2.200. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Iya. Artinya nanti setelah Kalau 3 kilo dihitung 2.000. dihitung 2.000, artinya kalau 4 kilo berarti nanti per kilonya ada nanti atau gimana? Jadi 2.000 kali 4. Oh gitu. Ya, jadi setelah 4 kilo lebih dihitung akumulatif dari 2.000-an kan gitu. Jadi kita ambil 10 trip ya 65.000 lah paling. Dan itu hitungannya masih murah Nol dengan sangat masih amat murah. sangat Iya. amat murah. Satu yang kita pikirkan di sini kan gimana konsumen tidak mahal. Yang kedua driver yo ora rekoso banget ini nih kayak gitu. Masih dapat untung. Iya, masih dapat untung. Jadi mikirnya ya masyarakat yo entuk murahe, entuk cepete, driver yo entuk keuntungannya, manfaat dari aplikasi ini seperti apa kan gitu. Bisa sampai 100.000? Kita ambil minimal 65.000. 65.000. Iya, kita ambil minimalnya aja kita. Tapi rata-rata tercapai ya 65 itu. Insya Allah tercapai. Bisa tercapai. Iya. Karena mungkin yang mengunduh aplikasi itu sudah lumayan banyak Sudah ya. Mas? lumayan. Berapa sekarang Mas? Ya hampir 7.000-an lah. Belum 7.000. target lah Belum ibaratnya. target. Belum ya. target. Targetnya berapa minimal? Kalau penduduk Kudus itu rata-rata 800.000 ya. Minimal kita 20% sampai 30% lah. Itu tidak target. Sudah target. Ya. Maksimal dari Makanya yang kita pikirkan saat ini bentuk klaster. Jadi yang belum Gimana ada klaster itu kan kita kan memang mengandalkan potensi daerah. Kita ada di 9 kecamatan. Iya. Kita akan membuat klaster per kecamatan. Jadi misalkan Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Jati, Kecamatan Daan, itu nanti kita akan menaruh beberapa driver di situ untuk menggali potensinya yang ada di kecamatannya masing-masing. Jadi itu apa namanya pemikiran kami ke depan seperti itu. Nah, sekarang itu dari 150 itu sekarang masih ngumpul di kota saja atau gimana? Iya. Di kota semua. Di kota semua ya. Iya. Jadi belum menyebar ke beberapa kecamatan. Belum. Oh. Kan rata-rata para UMKM-nya itu yang daftar resto-resto yang ada di kota. Pak. Gitu Jadi ya. mau nggak mau yang rumahnya ada di Gondo Harum, Heeh. lihatnya pasti mahal. Iya Iya kan, padahal mungkin di daerah Jekulo di situ aslinya ada, cuman potensinya belum ada. Aslinya kita kembalikan ke driver sendiri sih. Kita bangun seperti ini, ayolah desone dewe bangun. Iya. Nanti kan kembalinya ke driver sendiri. Iya, desanya seperti itu. juga yang ikut desanya maju. juga ya ikut maju. Perputaran ekonominya nanti kan kecamatannya mana yang kelihatan kan seperti itu. Jadi pemikiran saya memang seperti itu. Rata-rata ini masih gerombol di gitu. kota. Jadi artinya nanti Iya. mungkin yang driver nanti istilahnya berasal dari Jekulo misalkan. Iya. Nanti juga tempatnya di Jekulo. Tapi tidak memungkiri kalau ketika ngantar di kota dapat order di kota ya nggak Ya, nggak masalah, apa-apa ya. nggak apa-apa. Kan Tetapi apa nanti kira-kira seperti itulah ya. Ya. Kalau dari Jekulo ya nanti ditaruh di Jekulo. Jekulo, ambillah kecamatan sendiri kan mesti banyak, mesti kan di situ juga ada transaksi lah ibaratnya Iya. nanti kan kelihatan lah untuk per kecamatannya. Tapi Seperti itu. sejauh ini sudah dipetakan Mas. Artinya mungkin di perkecamatan ini potensi-potensi UMKM itu di mana saja. sudah ya? sudah ibaratnya PR itu yang bulan lalu, sekarang sudah tinggal kita pemappingannya wilayah itu sudah ada yang dari undaan kan jalurnya cuma satu jalur itu kan aslinya kan enak kalau dari Wates ke selatan itu kan misalkan ada beberapa driver di situ kan enak. Iya. Nah sementara ini nggak ada. Nggak Nah ada. ini kalau yang ada di daerah Undaan dan sekitar, ayo silahkan daftar driver. Gimana caranya Mas? Langsung datang ke Taman Bujana lantai 2. Taman Bujana lantai Lantai 2. Kantornya Gaspro besar ya Mas? Ya bisa dibilang begitu. Atau bisa kemana lagi? Ya memang kita pusatkan di Dipusatkan situ. di situ ya? Ya, jadi
Karena nanti wacana kami Gasbro itu bukan hanya sebagai sarana transportasi online atau UMKM online, tapi nanti tempat itu juga sebagai UMKM digital ke depan. Ya insya Allah doakan saja. Artinya nanti Kudus punya wadah seperti Ya, itu. warung Ya, digital. Jadi warung digital. Insya Allah. Artinya Doakan produk-produk UMKM Ya. dari berbagai daerah yang ada di Kudus, Ya. nanti bisa dipasarkan di situ. Tapi tidak berbentuk. Yang namanya digital kan maya, Iya. Pak. Jadi ya apalah nanti Foto-foto produknya. ya pokoknya di situ nanti kita sediakan tempat yang nyaman. Jadi ketika mobilitas tinggi, orang di situ pun bisa makan, bisa minum, tapi di situ tidak menyediakan makan dan minum, tapi kita bisa menyediakan. Nah, Bisa itu menyediakan. bisa. Itu ke depan nanti insya Allah baru kita kita gambarkan, tapi pasti gitu. Jadi datang dulu nggak ada makanan, nggak ada minuman, tapi duduk di situ internetan ria, Tiba-tiba sudah datang. tinggal pilih datang. Wah, kayak negeri ini. Ya, Negeri Pak. jin ini. Oh iya, kan sekarang memang modelnya memang digital sih Pak. Jadi Iya. ya kita dari beberapa negara sudah menerapkan sistem seperti itu. Jadi mumpung kita di pusat kota, Iya. mobilitas di situ kan banyak. Kita butuh untuk apa? Misalkan koneksi internet. Dhuwur itu bejana itu ada apa sih? Oh, ada UMKM digital coba naik misalkan kan. Nah, di situ sambil nunggu relasi bisnis atau apa mainan internet, Pengen makan lontong, datang Iya. sendiri. Mau makan lentok Tanjung Bisa. sudah bisa datang. Sudah bisa. Sate kerbau. Sate kerbau oke. bisa. Gitu. Sirup Pindang. hijau atau pindang Iya. itu sebelah ya pindang sana. Oh. Kalau Pindang nggak usah, Iya. nggak usah susah-susah Ya, kayak gitu karena susah-susah. sebelah kantor Gasbro Bawah sudah sendiri ada. itu kan pusat makanan, Oh, kuliner gitu. kan. Nah, Berarti. kan gitu. Jadi Ya. yang di atas itu memang kita menyediakan ya memang UMKM digital, kayak katalog digitalnya. Tapi di situ ya boleh ya semacam kayak kafe lah. Tapi di situ yang kita sediakan ya memang beberapa meja untuk perangkat mobilitas lah. Hanya tempat persinggahan. Ibaratnya seperti itu. Oke. Itu kedepannya. Ya. Mantap itu Mas. Iya. Tapi gini sejauh ini kan kalau saya bilang tadi ini kan masih apa ya istilahnya aplikasi amal ya. Iya. Tadi saya bilang seperti itu. Iya. Apakah sejauh ini nggak ada rugi Mas? Artinya membuat aplikasi seperti itu, memfasilitasi itu nggak ada rugi secara materi lah. Kalau saya pribadi, Iya. Heeh. saya membuat aplikasi ini intinya itu bermanfaat dulu dan orang lain itu bisa memakai dan menggunakannya itu suatu yang tidak bisa dinilai. Tidak bisa nilai. Itu nilai Artinya lebih. kepuasan batin. Kepuasan batinnya seperti itu. Jadi memang secara lahiriah tidak mengucapkan terima kasih sih aslinya. Sudah terbantu menggunakan aplikasi. Setidaknya mereka sudah bisa menggunakan fasilitas Gasbro, sudah bisa produktivitasnya itu sudah mulai, sudah bisa menerima order. Itu Iya. punya nilai tersendiri Nilai, lah. nilai Ya kepuasan. seperti itu, nilai kepuasan tersendiri. Bisa membantu orang lain, Ya, itu. Bangkit. Itu apalagi hiburan itu. iya, apalagi bantunya Iya. seperti ini kan Iya. banyak ya UMKM yang Iya. artinya tertatih-tatih. Ya. Ya mungkin ada yang mereka tambah besar, tapi mungkin ada sebagian lagi yang mereka harus tertatih-tatih karena dampak dari pandemi ini. Jadi ya memang saya melihat sendiri, kadang keliling ikut daftarin juga karena kan saya dibantu sama teman-teman juga, ada beberapa teman yang bantu kan gitu. Jadi dari mereka ada yang bertanya, ini bayar apa enggak Mas? Gratis Bu. Oh gitu. Udah gitu Berarti aja. artinya jenengan dan teman-teman tim lah itu Iya. itu juga rela untuk datang ke tempat mereka, Iya. tempat UMKM Iya. untuk membantu mendaftarkan Mendaftarkan seperti sih itu. itu. Tidak harus UMKM-nya yang pelaku UMKM yang Enggak. datang ya. Ya, memang kita sambil kita melihat lah seperti apa kondisi yang ada di lapangan. Kan seperti itu. Kita itu nanti ketika di online kan itu bisa enggak kan seperti itu. Oh, Jadi iya. kita melihat langsung ke lapangan kayak gitu. Dan ada yang aneh juga. Kan kadang kan kita datang Iya. daftar kemudian kasih kita free top up.
itu ada yang nyair ke. Oh, langsung Itu kan dicatat. uang virtual. Loh, ini kan uang virtual, Bu. Lah iya kok tak tarik, kok nggak bisa ya nggak Kok nggak? bisa. Kan Ibu belum melakukan top up. Kalau Ibu sedang melakukan top up nanti untuk via cashless-nya, nah itu nanti bisa ditarik, Bu. Iya. Nah, ini kan free top up. Jadi free itu memang agar sistemnya jalan dulu. Iya. Nah, nanamkan sistem-sistem seperti itu ke masyarakat lah. Artinya edukasi tentang teknologi itu memang yang perlu ditanamkan dulu kepada iya, masyarakat. Ya, seperti Karena itu. mungkin ya kalau masyarakat ya sebenarnya kalau mungkin tinggalnya agak di lumayan Iya. di daerah dan mungkin sudah kaum di atas saya Iya. mungkin kan Iya. memang apa dunia digital itu kan agak apa ya agak kurang bisa lah bisa. seperti itu. Sampai ibaratnya yang tetangga saya sendiri misalkan ada yang dodol rujak pun bisa. Yang itu rujak-rujak yang desa itu loh yang 3.000 4.000 itu enggak masalah. Dipasarkan di Gasbro enggak masalah. Artinya Bisa. ini salah satu keistimewaan dari Gasbro Iya. yang mau mengedukasi dari nol ya. Iya memang dari nol. Dari nol Dari nol. sampai bisa kepada Iya. mitra-mitranya Iya. gitu ya. Salah Iya. satu keistimewaannya itu ya. Iya. Sampai yang rumahan juga, aku kini ngomah di kerjaan, aku isone masak. Misalnya ada pesanan terus gimana? Ya udah apa-apa, jenengan buat list aja yang bisa masak. Karena sistemnya ini kan booking order. Misalkan ada frozen food, kalau mau digoreng kan ya cepat, paling sekitar 10 sampai 15 menit Yeah. bisa. Nah itu bisa dipasarkan. Nggak punya tempat usaha tapi Iya, punya punya warung digitalnya. Sudah punya tempat usaha di aplikasi, intinya seperti itu sih. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Jadi kan ya memang seperti itu kan, bukan harus kadang kan ada yang berpikir gini, wah aku nggak duit tempat usaha kok ameh masang di Gasbro itu. Iya. Semuanya bisa, nggak punya tempat usaha pun bisa gabung di Gasbro. Artinya yang penting warung digitalnya ada. Warung digitalnya ada Sekarang sudah bisa dipasarkan Pasarkan. di seluruh Kudus di seluruh Kudus dan dijamin dan itu. sekitar. Iya. Sekitar bisa mengantar ke Pati, ke Jepara, bisa. gitu. Kalau ngantar bisa. Kalau ngantar bisa, tapi Kalau ambil nggak bisa. gitu ya. Nggak bisa. Jadi masih kalau ngambil masih sebatas Kudus, tapi kalau ngantar Kemanapun masih bisa. kemanapun bisa. Bisa. Oh, gitu ya. Kemanapun bisa. Tetapi nanti ada keinginan untuk merambah di daerah-daerah lain. Insya Allah sih iya, karena permintaan, karena kan setiap daerah itu kan punya potensi sendiri-sendiri, Pak. Jadi misalkan kota sebelah Pati itu kan punya potensi kayak apa namanya tape dan lain sebagainya. Yang di sini mungkin notabene tidak ada. Oh iya. Bisa ambil dari Pati dan lain sebagainya. Kalau di Jepara ada makanan apalah, nanti bisa kolaborasi. Yang penting dari beberapa kota itu sendiri punya potensi lokal, kemudian Gasbro itu mengangkatnya, intinya seperti itu. Jadi dari Pati, Demak, Jepara, potensi lokalnya apa sih? Nah kita tampilkan di aplikasi kayak gitu. Target berapa tahun Mas? Artinya potensi Kudus ini bisa terangkat. Artinya sehingga bisa merambah ke daerah lain, Mas. Ya kalau ini kita memang kesulitannya memang ya promosi di masyarakat sih. Promosi ya. Ya jadi memperkenalkan produk Gasbro yang notabene dari Kudus sendiri untuk masyarakat Kudus itu ya memang susahnya seperti itu. Kan rata-rata sekarang kan ibaratnya produk itu kan pesen lewat aplikasi lah, lewat WA lah misalkan. Kan lebih cepat. Nah, kayak gitu kalanya memang kita untuk masyarakat Kudus sendiri kita tekankan untuk pakai aplikasi yang notabene baru seperti ini memang agak, apalagi memang kehadiran Gasbro lahir apa anak baru lah ya. Ya anak baru. Anak baru ya. Merangkak terus berantal. Iya, anak baru dan yang kakak-kakaknya sudah terkenal duluan, sudah berlari duluan. Nah, ini PR ya, PR bagi Gasbro. Ke depan seperti apa? Untuk menyiasati seperti itu, bukan pesaing apa ya, teman-teman yang seperti itu apa menyiasati agar Gasbro juga tetap eksis nantinya, agar bisa selain apa ya, promosinya medsos saja atau seperti apa? Medsos ada, banner-banner di jalan ada, di perempatan jalan ada, pakai rontek juga ada. Jadi apa ya namanya, jadi ya target kita ya tidak mengharuskan lah, itu masyarakat sendiri Kudus lah yang nanti bisa menilai. Kemudian kan minimal kan para teman-teman driver juga sosialisasi lah. Jadi ayolah gunakan produk lokal sendiri lah. Misalkan seperti itu. Yang lain juga
teman-teman mitra juga tak partner pakai gas bro ya, sing luwih murah mungkin seperti itu. Nanti kan dengan sendirinya akan terbentuk sendiri lah. Selain harga yang murah mungkin Mas, artinya senyaman apa sih kalau misalkan saya menggunakan gas bro ini, senyaman apa saya bisa menggunakan aplikasi ini? Interface-nya cukup mudah. Ya tinggal pilih, kalau kita tinggal mau ibaratnya satu ambil makanan, tinggal pilih makanan. Terus kita scroll mau pilih apa atau dicari nasi goreng misalkan. Nanti muncul beberapa menu nasi goreng. Ada langganannya ya pilih aja. Pilih nanti dia carikan driver yang terdekat. Udah sampai gitu aja. Jadi nggak usah ribet kayak pilih nggak usah itu. Nggak usah pilih. Dan harganya sudah tertera, nggak ada manipulasi lagi kan gitu. Intinya kan gitu, sesuai harga yang ada di aplikasi. Sudah jelas. Sudah jelas. Jadi tapi alhamdulillah masyarakat Kudus itu orangnya baik-baik. Menurut versi driver ini. Menurut versi driver. Iya, jadi baik dalam versi apa nih, Mas? Baik dalam versi apa nih? Ngasih tip. Oh, ngasih tip. Oh, gitu. Artinya ketika jualan mereka laku, dagangan mereka laku, dari segi konsumennya. Oh, gitu. Ketika kita mengantar, kan gitu, nasi goreng ya wah cuma 6.500, 10.000 lah, nggak usah kembalian Mas. Nggak usah kembalian. Ya, rata-rata alhamdulillah warga Kudus itu baik. Itu yang paling jiwa sosialnya tinggi. Iya. Artinya nggak tega juga ya kalau cuma 6.500 mengantar susuk. Ya enggak ada. Ya, kadang ada yang pas, tapi kebanyakan memang ngasih lebih. Iya. Ya mungkin kalau ngelihat 6.500 kan terlalu sedikit lah, kasihan drivernya juga. Mungkin sosoknya juga lah cuma segitu gitu. Mungkin itu. Tapi kebanyakan konsumen itu ya ngasih tip kebanyakan. Itu menurut versi drivernya, dan saya sendiri pernah nyoba ya memang seperti itu. Saya nyoba sendiri, aplikasi saya sendiri on kan, kemudian saya dapat order ya, pernah nyoba itu ya, dan memang saya akui jadi driver itu memang susahnya. Satu, kita juga melayani masyarakat, melayani konsumen. Yang kedua, mencari tempat mitranya. Nah, kan gitu kan, itu kan baru-baru semua itu. Nah, kemudian yang paling riskan itu adalah pengcancelan. Banyak ya kasus seperti itu. Ya kemungkinan besar. Tapi kalau untuk gas bro sendiri sangat minim. Gas bro sangat minim. Alhamdulillah seperti itu. Dan memang berat. Dan jaraknya mungkin ya karena 3 sampai 4 kilo itu kan memang murah kan. 6.500 sampai mubat-mubat sampai jalan cari tempatnya di mana. Kadang waktu pendaftaran mitra itu tidak sesuai titiknya. Oh, kadang melenceng. Harus tanya sini situ, warung Bu ini mana nggih kan. Tanya seperti itu, cari, kalau sudah bawa lagi ngantar ke tempat konsumen. Melenceng titiknya masih seperti Mas tadi yang kesini kalau ke kantor tadi melenceng ya. Melenceng sebelah jalannya. Jadi memang susah, dan berarti memang ya salah satu pekerjaan yang susah sih menjadi driver itu aslinya. Di samping satu, kadang kan saya masih pegangan pakai, memang kita kan mengandalkan GPS pakai map kan, jadi sambil ngelihat, sambil ngerti jalan, membahayakan diri sendiri ya. Kadang yang tak pikir memang driver itu memang perjuangannya. Jadi untuk teman-teman yang suaminya driver ya itu tadi, itu pekerjaan yang sangat susah lah menurut. Ya kalau hidupnya kan masalahnya di jalan Pak. Dan itu saya pernah melakukan sendiri sampai ke konsumen ya, memang ditanya kok lama Mas, wah itu juga kadang pikiran yang kayak gitu kan, konsumen rata-rata kan pengen cepat, pengen apa kayak gitu. Tapi saya akui driver itu memang ibaratnya pekerja keras. Jadi ya memang pekerjaan mereka lah yang harus tetap disyukuri waktu pandemi seperti ini kan, memang ya apalah, saling berbagi, intinya seperti itu. Harapannya nanti seperti apa Mas ini, Mas Gas Bro ke depan? Dia gas bro untuk ini kan memang saya tekankan kembali baik ke mitra-mitra yang lain bahwa gas bro di sini adalah milik kita bersama, mari kita kembangkan bersama. Jadi
Yo ibaratnya pepatah ya satu slogan ayo blonjo tanggane dhewe. Ayo belanja tinggi. Ya, kayak Sudah gitu. sering beredar di Ya. medsos seperti ini. Ya. Jadi ayo blonjo tanggane dhewe. Blonjo tanggane dhewe dengan notabene ya itu tadi driver tanggane dhewe, mitrane ya tangganya sendiri Yang membuat juga yang membuat tanggone tanggane sendiri. dhewe. Jadi ya memang fasilitas ini saya khususkan untuk masyarakat Kudus ya biar menggunakan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Intinya seperti itu. Ini seperti itu ya. Iya. Ini aplikasi yang keberapa Mas diciptakan Mas? Kalau aplikasi ini sih aslinya udah lama Mas aslinya. Udah lama aslinya. Cuman ya memang kita tersentuh untuk membuat lagi memang itu tadi karena era-era pandemi seperti itu. Kalau memang basicnya ya memang buat aplikasi. Aplikasi. Udah lumayan banyak. Iya nggak terhitung. Oh gitu ya. Nggak terhitung. Ya, Udah sudah lama ahlinya juga. ahli. Mungkin. Oke. Jadi seperti itu. Siap Mas, terima kasih atas kehadirannya di podcast Zona Merah. Saya harapkan ini bisa menjadi inspirasi kepada teman-teman khususnya para pemuda yang ada di Kudus khususnya. Karena ini juga karya-karya anak muda, karya-karya masyarakat Kudus sendiri. Salah satunya adalah menciptakan aplikasi transportasi online Gasbro. Ya. Iya. Mungkin nanti ke depan juga ada aplikasi-aplikasi lain yang diciptakan oleh anak-anak muda Kudus. Tentunya tidak lepas dari keinginan putra daerah ini mengangkat daerahnya lah bisa berkembang dan bisa maju, baik itu dalam segi UMKM-nya ataupun yang lainnya, sehingga Kudus bisa lebih maju lagi, bisa naik kasta atau bisa go internasional lah, baik dalam bidang apapun itu. Terima kasih sekali lagi Mas Naim ya atas kehadirannya. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu di episode mendatang di Zona Merah.